Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Minta tolong ketua-ketuanya untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita mengawali dengan berdoa, nantinya kita dapat mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Karena ibu mau meeting dulu agar anak-anak nantinya dapat semangat untuk menuntut ilmu. Ibu mohon berdiri. Cluenya adalah bumi itu bulat. 0 itu 1, 6 itu 1, kemudian 8 itu 2. Sekarang 16 ada berapa? 2. 1. Konsentrasi ya. Tadi ya. Lagi. Bumi itu bulat. 66 berapa? 2. Ya benar, tepuk tangan. Suara duduk kembali. Apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Sejarah Islam di Indonesia dulu tentang teori dan strategi. Iya benar, kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu baik teori dan strateginya. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Anak-anak di sini pernah nggak berziarah ke makam Wali Songo? Pernah. Kemana Mbak Bebi? Makam Sunan Ampel, Bu. Oh iya, di mana itu? Surabaya. Saya pernah Di mana Mbak? Di Kudus. Ya, siapa Mbak? Kudus. Sunan Kudus. Iya benar. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian Wali Songo. Wali Songo itu terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali artinya adalah waliullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah, atau yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 waliullah yang merupakan pejuang penyebaran agama Islam di Jawa sekitar abad 15 Masehi. Yang pertama yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau merupakan keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Delta. Nah, di pesantren itulah lahir para dai, para kader-kader yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu ada Raden Paku, kemudian Raden Patah, Raden Waktu Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Selain itu beliau juga mengajarkan 5 ajaran dasar yang dikenal dengan Mohlimo. Coba minta tolong Mbak Aiza. Ajaran Mohlimo yang pertama itu apa? Main atau tidak bermain judi. Benar. Falsafah yang pertama itu yaitu mau main atau tidak bermain judi. Yang kedua yaitu mau ngombe. Artinya tidak minum minuman keras. Selanjutnya yaitu mau maling, tidak menjudi. Yang keempat, mau madat atau tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Contohnya apa obat-obatan terlarang itu? Narkoba. Ya, narkoba, ganja dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Ramadan.
yaitu tidak melakukan zina atau tidak main perempuan. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Nah, nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau berdakwah dengan melalui pendidikan di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai-dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Selain itu, beliau menciptakan karya seni khusus, yaitu tembang dan permainan anak-anak seperti gendi-gerit, jelungan, jamuran, kemudian tembangnya itu ada gula genti, jor, patang gula, dan juga semua. Nah, anak-anak pernah nggak bermain juga semua pas kecil? Nah, anak-anak pas kecil kan masih ada ya permainan seperti yang disebutkan tadi seperti jelungan, jamuran, juga semua. Tapi sekarang tuh udah jarang banget, bahkan tidak ada yang memainkan permainan ini karena sudah terkalahkan dengan gadget. Jadi anak-anak sudah beralih ke permainan yang ada di gadget. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maktum Ibrahim. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui akulturasi budaya. Beliau mempunyai keterampilan pada bidang sastra dan seni. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Nah, dalam memainkan gamelan dan wayang itu beliau memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang dan syair yang berisi tauhid dan peribadatan. Salah satunya yaitu tembang Kurma. Yang terakhir yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli yaitu Raden Qasim. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakatnya, yaitu golongan ekonomi yang lemah atau fakir dan miskin. Beliau itu senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas dan kerja bakti. Sunan Derajat juga mempunyai tujuan dari dasar seperti Sunan Ampel. Nah, dalam dakwahnya ini dinamakan yaitu Kepari Pitu. Yang pertama, baca coba Mbak Bebi. Membangun resep tiasing sasana. Ya, membangun resep tiasing sasana, yang artinya membuat senang hati orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa membuat senang hati orang lain, kita tidak boleh membuat terluka hatinya. Yang kedua yaitu Mbak Laras. Yang kedua, Jeronim Sukwa Kudu Eleng Warmaskoni. Nah, dalam keadaan gembira, hendaknya tetap mengingat Tuhan serta selalu waspada. Selanjutnya, yang ketiga, Mbak Vivi. Laksinaning Subroto tanyiwa marang pringgo bayaning lampah. Ya, artinya dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan segala halangan dan rintangan. Ya, maksudnya itu kita tidak boleh menyerah di tengah jalan apabila terdapat rintangan-rintangan ketika kita mengejar cita-cita. Kita harus tetap berusaha sampai berhasil menggapai cita-cita. Kemudian Mbak Hadi, Mengkuer menjadi pancadaya. artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu dunia, karena dunia itu hanyalah sementara dan yang kekal itu adalah akhirat. Selanjutnya Mbak Dinda, pasal selanjutnya Benar, hening, bening. ya, artinya dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Yang lain yaitu Mulya Guna Pancawaktu. Nah, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin itu dapat dicapai dengan melakukan sholat 5 waktu. Nah, kewajiban seorang muslim itu kan melaksanakan sholat 5 waktu, dan amal yang paling utama ditanyakan ketika kita di alam kubur itu adalah sholat kita. Jadi kita harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Yang terakhir yaitu meneon
Mene ana mangan marang wong kang luwe, mene ana busana marang wong kang buta, lan mene ana paniup marang wong kang buta. Artinya, yaitu berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang bencana. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Tapi jangan waktunya sudah diberi nama? Sudah. Sekarang kita cocokkan ya. Iya, Bu. Yang ke depannya. Kemudian digeser ke kanan. Kiri kanan terus. Yang kita cocokkan ya. Dari nomor 1 dibaca dari Mbak Vivi. Tembang sinom dan nanti merupakan salah satu hasil dakwah melalui kesenian dari Sunan Muria. Benar? Benar. Nah, nomor 2 lanjut. Salah satu falsafah Mohono yaitu Mohode yang artinya tidak mau minum minuman keras. Benar? Betul. Selanjutnya. Wali Songo yang paling tua dan termasuk orang yang pertama menebarkan Islam di tanah Jawa bernama Sunan Gresik. Benar? Benar. Selanjutnya. Raden Ja'far Shadiq adalah nama lain dari Sunan Kudus. Benar? Benar. Yang terakhir. Sunan yang mengajarkan 7 ajaran dasar yang dinamakan Papalit itu adalah Sunan Derajat. Sudah semua? Coba dulu. Dari materi pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau sudah paham sama materi hari ini, Sudah, Bu. Nah, untuk tugasnya, anak-anak membuat man-made dari Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Anak-anak membuat man-mapping melalui aplikasi. Nah, sekarang kan sudah zamannya digital, jadi kita harus memanfaatkan digitalisasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Bisa lewatkan Paris Art atau lain-lain. Jadi kerjakan dengan semaksimal mungkin dan semenarik mungkin. Nah, untuk pengumpulannya 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Jadi kan jadwal kita hari Selasa, jadi dikumpulkan terakhir hari Senin jam 12 malam. Jam 12 malam di WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Apakah terkait tugas ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Iya. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai tokoh-tokoh pendiri organisasi di Indonesia. Nah, cukup sekian materi yang disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Kita tolong doa kelasnya dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian minta maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah kata maupun salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.